Shalom, puji Tuhan. Hari ini saudara sekalian saya akan menyampaikan perihal Alkitab, tetapi sangkut pautnya dengan sejarah dunia dan juga tentang peristiwa-peristiwa kecil. Kita tahu Alkitab itu adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada manusia. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat yang ke-1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana mungkin bahwa manusia bisa menceritakan tentang Allah, menciptakan langit, bumi, manusia, kalau bukan karena diilhamkan Allah, diwahyukan oleh Allah. Alkitab itu terutama ditulis 5 kitab pertama itu oleh Nabi Musa yang diberi wahyu oleh Allah. Nah, juga tentang sejarah. Jadi kita ini Alkitab ini bukan dongeng, tapi kisah sejarah. Sejarah itu kisah orang-orang penting, para pemimpin, raja-raja zaman dulu, orang yang menentukan budaya. Itu peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, jadi saudara sekalian, saya ingin menyampaikan supaya jangan ada orang berpikir Alkitab itu seperti dongeng yang nggak ada ujung pangkalnya. Padahal Alkitab itu luar biasa. Ya, pada mulanya manusia itu bersatu melawan Allah. Oleh karena dosa yang kepada Adam, Hawa, keturunan manusia itu bersatu melawan Allah. Ini sifat dasar manusia, menentang Allah. Kalau kita baca saudara sekalian, ya dalam kitab Kejadian pasal yang ke-10, ayat yang ke-8 sampai ke-10, Kus memperanakan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali, orang yang berkuasa di bumi. Namanya Nimrod. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod. Seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erech, dan Akkad. Semuanya di tanah Sinear. Jadi manusia itu yang sudah jatuh ke dalam dosa itu sudah sekalian bersatu. Tapi persatuannya bukan untuk menghormati Allah, tapi untuk melawan Allah. Dosa itu berkuasa dalam hidup manusia untuk menantang Allah. Tetapi saudara sekalian, next kita lihat bahwa mereka mendirikan kerajaan di padang Sinear. Sinear itu satu daerah yang disebut dalam ilmu bumi Mesopotamia. Mesopotamia itu artinya di antara aliran 2 sungai. Kalau sudah baca Alkitab pasal 2, ya, pasal 3, bahwa kita mengenal pasal 2 itu ada sungai Tigris, Efrat, Pihon, dan Gison. Itu di antara peta bumi ada di Mesopotamia. Kalau Israel di sini, terus di sebelahnya Yordania, sebelahnya Yordania ada Turki, di sebelahnya Turki kan ada Irak. Nah, Mesopotamia itu Irak, saudara. Pusat dunia pertama kali itu ada di daerah Irak itu loh, antara 2 sungai Tigris dan Efrat. Kalau sudah rajin di belakang Alkitab Anda ada peta Alkitab perjalanan Rasul Paulus 1, 2, dan 3.
Di situ ada peta-peta dan bisa cari Irak itu di mana kira-kira. Ya. Irak itu, Mesopotamia itu, ya, daerah disitulah Tuhan tanamkan dulu Taman Eden, manusia pertama. Tapi manusia di situ pemberontak, simbol daripada manusia yang melawan Allah. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan pilih seorang yang bernama Abraham atau Ibrahim. Itu juga dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu sebuah kota kecil di bawah Irak zaman sekarang. Jadi kalau sudah buka Google, cari Irak, cari Ur Kasdim, disitulah Nabi Ibrahim atau Abraham itu berjalan meninggalkan negerinya jauh ke barat. Lewat Turki, terus sampai ke daerah Kanaan. Sebab perjanjian Tuhan bilang, aku akan memberikan tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah daerah Israel dan Palestina sekarang ini disebut tanah perjanjian. Jadi kalau sudah lihat Israel, lihat juga daerah bergolak yang disebut Palestina, itu semua adalah daerah-daerah yang dikatakan oleh Alkitab tentang kerajaan-kerajaan itu. Ya. Kejadian 11 ayat 4 dan 9. Juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, nyaingi Allah. Dan marilah kita cari nama, bukan kemuliaan bagi nama Allah, tapi manusia semua ingin kemuliaan bagiku, bagi diriku. Ini manusia umumnya tidak menyadari dosa itu. Dosa itu ada di dalam darah daging kita. Supaya kita ini berkuasa. Supaya kita punya nama. Kuasa dan nama itu sebenarnya bagi Allah, bukan bagi kita. Tapi ini pemberontakan manusia itu begitu. Itulah sebabnya sudah sekarang dikacaukan Tuhan bahasa. Ya. Sampai sekarang kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, next kita lihat. Kalau mereka sudah terserak ke seluruh muka bumi itu, mereka berkumpul berdasarkan kelompoknya, sukunya, bangsanya, bahasanya. Yang satu bahasa ngumpul dengan bahasa itu mendirikan kerajaan-kerajaan besar di atas muka bumi. Nah, kerajaan besar itu sudah sekalian, yang pertama sekali kerajaan Babilonia kuno. Babil itu daerah Irak sekarang yang kuno sekali, lama sekali. Itu dalam Alkitab disebut bangsa Amorea tahun 1894 sebelum Masehi. Kalau saya katakan sekarang tahunnya ini tahun berapa? Sekarang ini tahunnya adalah 2023. Kalau yang disebut sebelum Masehi itu sebelum Yesus lahir ke dunia. Jadi kalau tahun 1894 sebelum Masehi itu artinya hampir 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Baru ditambah lagi 2023. Jadi berarti hampir kurang lebih 4000 tahun yang lalu sudah sekalian kerajaan Babilonia itu berdiri. Raja yang terkenal pada zaman kuno itu bernama Hammurabi. Lalu mereka saling menghancurkan. Jadi manusia itu yang darah dagingnya penuh dengan dosa, permusuhan, itunya ingin mengalahkan orang lain. Ingin aku yang nomor satu. Itu dimulai dari kerajaan Babilonia, Babel kuno.
Sebab Alkitab berkata kerajaan Babil, Ereh itu ada di sana. Mereka itu berdiri lalu berperang, ingin lebih dari orang lain. Sehingga kerajaan satu jatuh, timbullah kerajaan dunia yang kedua. Kerajaan dunia yang kedua itu disebut kerajaan Mesir dengan Firaunnya. Rajanya disebut Firaun, itu dari 1600 sampai 200 sebelum Masehi. Usianya kurang lebih 400 tahun. Berdiri kerajaan Mesir yang hebat sebelum Yesus lahir. Yesus lahir di sebelah sini. Ini sebelum Yesus lahir di sebelah sini. Dari 1600 sampai 1200. Makin kecil menuju Yesus lahir. Kita masih ingat kisah Israel itu diperbudak di Mesir itu selama 400 tahun. Jadi budak. Saya pernah ke Mesir beberapa kali dan melihat 2 kota bekas perbudakan, itu namanya Pithom dan Ramses, reruntuhannya. Di sana mereka itu disuruh kerja paksa membangun kota itu. Tapi kemudian Tuhan meruntuhkan kerajaan Mesir, ya. Kisahnya adalah ketika keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa menuju negeri Kanaan melalui Laut Teberau yang juga disebut Laut Merah. Laut itu terbelah dan Israel berjalan di dalam laut, dasar laut yang terbelah. Di belakangnya Firaun dan tentara berkudanya mengejar. Akhirnya Israel itu sampai di seberang, ya, memulai perjalanan ke negeri Kanaan, perjalanan darat. Tapi dikejar oleh Firaun, lalu kemudian tatkala pasukan Firaun ada di nyebrang sungai tadi, menyeberang laut tadi, tapi kemudian lautnya tertutup kembali. Sehingga dalam Alkitab kita bisa baca bahwa Tuhan menghukum Firaun dan tentara berkudanya sehingga mati terkubur. Dan kisahnya itu Firaun kerajaan Mesir runtuh karena mujizat Allah. Semua yang menyeberang laut yang terbuka itu semuanya ditelan, terkubur di Laut Merah atau Laut Teberau. Itu terjadi pada abad ke-13 sebelum Yesus lahir ke dunia. Jadi kurang lebih 1300 tahun sebelum Yesus. Cara menghitungnya gimana? Sekarang 2023 tahun Yesus. Kalau sebelumnya ditambahkan aja 1600 ditambahkan 2023 itu berarti ditambahi 1600. Nah, ke belakangnya 1600, ke depannya 2023. Berkuburlah mereka di dalam Laut Merah. Dari sekolah minggu kita sudah mendengar cerita macam begitu. Musa memimpin bangsa Israel. Itu pada masa kerajaan kedua, yaitu kerajaan Mesir. Next. Halo. Kerajaan ketiga berdirilah ya di sebelah utara. Jadi Babilonia tadi ada di situ Taman Eden, ya.
itu disebut sekarang Irak. Di utaranya sekali berdiri satu kerajaan besar di ujung sungai Tigris Efrat itu. Namanya kerajaan Asyur. Assyria. Di dalam Alkitab kita bisa kerajaan Asyur. Ya. Itu berlangsung kurang lebih 300 tahun. Dari tahun 900 sampai 607 sebelum Yesus lahir ke dunia. Ini cerita-cerita kuno semua ini. Tapi ini sejarah. Jadi kalau sudah membaca Alkitab kerajaan Asyur, tahu, ingat. Kerajaan ini menjadi kerajaan terkuat di Timur Dekat. Timur Dekat itu ya maksudnya Timur itu dari sini sampai ujungnya di Tiongkok, di Mongol itu timur jauh. Timur itu luas. Kalau Timur Dekat yang sebelah sini, ujungnya di Tiongkok, itu disebut Timur jauh. Pada waktu itu kerajaan Asyur menjadi kerajaan yang terkuat. Ibu kotanya Niniwe. Sudah pernah dengar Niniwe? Itu tatkala Nabi Yunus diutus supaya menobatkan negeri yang jahat itu, suruh ke Niniwe. Nah, Niniwe itulah yang sebelumnya jatuh, menghancurkan Israel bagian utara. Saudara ingat Israel itu dibagi dua, Israel utara namanya Samaria, Israel selatan itu namanya Yahuda. Yahuda ini yang setia, tapi Samaria itu campur dengan ibadah kafir. Tapi Samaria yang di utara itu dikalahkan oleh kerajaan Asyur pada tahun 720 sebelum Masehi, bukan Masehi, sebelum Masehi ya, oleh Raja Sargon II. Tercatat dalam kitab Raja-Raja pasal yang 17. Pada waktu itu Samaria dipimpin oleh Raja Hosea. Dan pada waktu itulah ya kerajaan Asyur mengalahkan Samaria, Israel utara. Dari situ berdiri lagi satu kerajaan yang baru. Babilonia yang dulu kuno. Sekarang bikin lagi kerajaan yang baru, Babilonia. Tapi disebut Babilonia, New Babylon, yang kedua. Itu berdirinya tahun 606 sampai 536 sebelum Masehi. Cuman 70 tahun umur kerajaan Babilonia itu. Israel utara menyembah berhala dan Astoret. Itu dewa-dewa kafir berhalanya. Itu oleh karena sudah sekalian dalam Alkitab disebut Raja Ahab mengawini seorang perempuan bernama Isabel. Perempuan yang jahat itu. Sehingga bangsa Israel yang tadinya menyembah Allah, sekarang hatinya membelot, menyembah berhala. Yaitu nabi-nabi Baal dan Astoret. Itu diikuti oleh seluruh bangsa Israel. Sehingga Allah murka sekali. Sehingga kerajaan Babilonia baru ini cuma berusia 70 tahun. Kenapa? Itu masa pembuangan karena Tuhan menghukum bangsa Israel dibuang lagi ke Babil, ke Irak, daerah Irak. Jauh dari sini Israel ya. Setelah Israel itu sudah sekalian ada kerajaan Israel, sebelahnya Yordania. Setelah Yordania Turki, sesudah Turki di sebelahnya ada kerajaan Babil. Setelah Babil di sebelahnya ada kerajaan Irak. Babil itu Irak. Lalu kemudian kerajaan Iran.
ya, Parsia. Setelah Iran, sebelahnya ada Rusia. Sebelahnya Rusia ada Tiongkok paling ujung sampai ke laut. Nah, jadi saudara sekalian, Israel dibuang oleh karena dosa penyembahan berhala Baal dan Astoret. Saudara masih ingat kisah Israel dihukum di Babel selama 70 tahun. Namun menyertakan selama dihukum dibuang ke Babel lagi itu, Tuhan menyertakan 4 orang yang perkasa dalam iman turut menjadi orang buangan. Namanya Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka 3 orang terakhir dilempar ke dalam dapur api, tapi tidak mati. 3 dilempar malah jadi 4 orang, sehingga raja pada waktu terkejut, ya, Nebukadnezar itu lalu mengumumkan bahwa rakyat negeri Asyur ini harus menyembah Allahnya Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, karena mujizat yang dibuat Allah di dalam dapur api tidak mati, bahkan bau sangit pun tidak. Itu ikhtisarnya dalam Alkitab. Nebukadnezar ini yang bermimpi dalam kerajaan Asyur ini. Dan tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpinya. Tapi waktu itu kan ada Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Daniel ini yang mengartikan mimpinya. Mimpinya itu adalah, Tuanku melihat sebuah patung besar, kepalanya dari emas, badannya dari perak, perutnya dari tembaga, kakinya dari besi, pahanya dari besi, kakinya besi bercampur tanah liat. Apa maknanya? Kemuliaan manusia itu seperti emas, berkuasa sekali. Tapi kemudian makin hari makin merosot, jadi perak, jadi tembaga, jadi besi bercampur tanah liat. Besi bisa nggak dilekatkan dengan tanah liat? Rapuh sekali. Ketika Tuanku memandang patung yang besar itu, maka tiba-tiba sebuah batu yang tidak dibuat oleh manusia, tidak digerakkan tangan oleh manusia, batu itu menggelundung menghantam patung yang besar itu, sehingga patung itu remuk rendam, hancur sama sekali dari kepala sampai kakinya. Tapi batu yang menimpa patung itu, Daniel pasal 4 nih, ya, tiba-tiba menjadi satu batu yang besar yang menguasai muka bumi. Dan itulah nubuat tentang kerajaan dunia runtuh, tapi ada satu kerajaan Allah yang kita sekarang imani di dalam Yesus Kristus. Seluruh muka bumi percaya akan Yesus Kristus menjadi satu kerajaan besar, dan saudara dan saya adalah bagian dari kerajaan Allah yang didirikan di atas muka bumi itu. Lalu kemudian tahun 536 Babel ini ditaklukkan oleh Persia. Persia itu Iran. Di sebelahnya Babel ada Persia, Iran. Ya. Kemudian tahun 536 sebelum Masehi, Babel ditaklukkan oleh Persia atau Iran dengan terbunuhnya Belsasar. Saudara melihat dalam kitab Nabi Daniel pasal 5 ayat 30. Raja yang besar tadi itu namanya Nebukadnezar.
anaknya namanya Belsasar. Belsasar ini satu hari mengadakan pesta besar dengan mengundang 1.000 orang bersama dengan gundik-gundiknya. Lalu mereka membawa alat-alat suci seperti mangkok, seperti ya alat baptisan dan sebagainya dalam kitab suci, dalam rumah suci, dibawa untuk menyemarakkan pestanya. Dia kasih tunjuk, aku tidak takut akan Allah Israel itu, dah. Aku sekarang gunakan dalam pesta itu. Itu dicatat dalam kisah Daniel pasal yang kedua, ketiga, keempat. Kemudian pada tahun 536 sebelum Masehi, Babel itu runtuh, ditaklukkan oleh kerajaan Persia atau Iran. Ya, di sebelahnya Irak ada Iran. Iran ini bangkit menghantam Irak dan mereka jatuh, ya, ditaklukkan oleh Iran, sehingga pada waktu itu Belsasar mati terbunuh. Itu tertulis dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 30. Belsasar anak dari Nebukadnezar itu yang hebat, kemudian runtuh, ujung-ujungnya mati dibunuh. Ya, itu tercatat di dalam kitab Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-30. Masih ingat ceritanya Belsasar, anak yang kurang ajar itu? Mereka pesta 1.000 orang dengan gundik-gundiknya. Lalu kemudian mereka menghina Allah dengan menggunakan alat-alat suci. Lalu tiba-tiba di tembok ada tulisan menai, menai, tekal upasin. Dosamu sudah ditimbang-timbang dan terlalu berat, sehingga hari ini kau harus binasa dan runtuh. Dan tiba-tiba saja itu Raja Belsasar yang sombong itu, yang bikin pesta itu, ya dibunuh. Dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 30, dia dibunuh dan kerajaan beralih dari kerajaan mereka, ya, kerajaan Babilonia, lalu kemudian beralih ke dalam kerajaan yang berikutnya yaitu Iran, di bawah kekuasaan Cyrus. Cyrus itu dalam Alkitab Kores atau Koresi. Itu dalam bahasa Inggris Cyrus. Ini soal bahasa saja ya. Nah, sejak itu sudah sekalian kerajaan Persia yang naik. Iran yang naik. Raja Cyrus atau Kores menghormati bangsa Israel. Jadi bangsa Israel yang dibuang ke negeri Babel, ya, tetangganya tadi, diserbu oleh diserbu oleh Iran, dan pada zaman Iran itulah bangsa Israel diizinkan kembali pulang ke negerinya, ya, untuk membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Itu yang mengizinkan Israel balik itu orang Iran. Hari ini saya beritakan, ya, di Iran sekarang banyak sekali rumah ibadat Islam ditutup dan diganti dengan gereja-gereja. Sekarang ini lagi ramai, saudara. Gereja dibangun di Iran, ada pemulihan yang luar biasa. Nah, tentang kembali ke Yerusalem itu dikisahkan dalam kitab Ezra pasal 1 dan pasal 3. Jadi kalau sudah menjadi orang pembaca Alkitab, tahu sejarah luar biasa di alam dunia ini yang bersangkutan dengan Alkitab. Sehingga tahun 330 sebelum Masehi,
kerajaan Iran atau Persia itu berdiri megah. Yang berdiri megah itu jatuh ke tangan seorang jagoan. Jagoan ini dari Yunani, namanya Alexander yang Agung atau Alexander the Great. Nah ini penguasa Yunani. Jadi Yunani itu, Greek itu pernah menjadi penguasa dunia di bawah pimpinan seorang raja bernama Alexander atau Iskandar Zulkarnain. Dan kalau bahasa Inggrisnya disebut Alexander the Great, ya itu menjadi jago pada waktu itu. Kerajaan Yunani itu berdiri, itu bukan Grek tapi Greek, G-R-E-E-K, Greek Katolik, Greek Yunani. Berdiri tahun 330 sebelum Yesus lahir sampai 145 sebelum Masehi. Itu koreksi ya, bukan Masehi tapi sebelum Masehi. Alexander the Great menaklukkan Persia, Iran. Yunani menaklukkan Iran. Ditambah juga dengan daerah-daerah dan negeri-negeri lainnya. Luas sekali kekuasaannya. Dan pada tahun 123 sebelum Masehi, budaya Yunani ini ya sangat berkuasa di dunia. Sehingga bahasa Yunani itu menjadi bahasa dunia. Dan bahkan Alkitab pun diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, saudara sekalian. Sebab itu merupakan bahasa dunia. Ilmu pengetahuan sangat maju pesat. Tokoh-tokoh orang Yunani yang terkenal itu mengajarkan banyak macam-macam ilmu. Ya, misalnya Archimedes itu ahli ilmu matematik. Kemudian Socrates, Plato, Aristoteles dan lain-lain. Mereka itu menyumbangkan ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Sehingga dimanapun negeri di dunia ini dipengaruhi oleh Yunani dan menerima pengetahuan yang banyak dari orang-orang Yunani itu. Namun pada tahun 146 sebelum Yesus lahir, Yunani ditaklukkan oleh kerajaan Roma yang berpusat di Italia. Roma berkuasa, Yunani dikalahkan. Yunani itu pernah menjadi negeri yang sangat tersohor, sangat pintar. Tapi mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Sampai sekarang tuh Yunani hari ini menjadi negara yang paling miskin di Eropa. Kalau sudah pergi ke Yunani, tinggal lihat rontokan bangunan-bangunan tua, benteng-benteng, istana-istana tua. Yunani menjadi orang miskin. Sejarah membuktikan orang-orang yang menantang Yesus, menantang kekristenan, menantang Taurat, itu sudah sekalian akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan. Mengutamakan manusia, Socrates, Plato, Aristoteles, Archimedes, pemujaan kepada pengetahuan. Makanya kalau bukan memuja berhala, manusia sekarang tuh memuja ilmu pengetahuan. Zaman kita sekarang itu rasanya memuja ilmu pengetahuan luar biasa. Rasanya kalau sekolah di luar negeri hebat.
pintar cari duit, hebat. Nah ini modelnya Yunani menjadi orang ditinggalkan oleh Allah, sepi, sunyi. Jangan sampai kehidupan kita itu menjadi seperti kerajaan Yunani yang hebat itu, tapi akhirnya ditaklukkan oleh Romawi. Nah, dari sini kita perhatian betul tentang Roma ya. Berdasarkan kelompok suku, bangsa, dan bahasa, mereka mendirikan kerajaan-kerajaan besar. Yang ketujuh adalah Romawi. Itu dari tahun 146 sebelum Yesus lahir sampai 476 Anno Domini. Artinya masuk ke dalam tahun yang baru sesudah Yesus lahir. Lama kekuasaannya ada 622 tahun. Jadi yang berkuasa paling lama itu adalah kerajaan Romawi yang berpusat di Italia sekarang ini. Kalau kita baca Injil Lukas pasal 2 ayat 1, itu di Yunani itu ada dulu 3 jenderal. Jenderalnya bernama Octavianus, Lepidus, dan Pompeius. 3 jenderal ini bertarung, merebut kekuasaan. Sehingga 2 jenderal yang bernama Lepidus dan Pompeius ini dikalahkan. Dan yang menang dalam pertarungan zaman dulu itu adalah Octavianus. Octavianus ini jenderal yang menang, yang membuat zaman sangat damai di Roma. Pemerintahan sangat maju, ekonomi sangat makmur, pengetahuan maju. Dan oleh karena maju itu, negeri Romawi itu menyebut gelarnya Kaisar Agustus. Octavianus jadi raja bergelar Agustus. Maka itu kalau sudah membaca kisah dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1, di situ dikatakan pada zaman Romawi itulah maka diadakan cacah jiwa, perhitungan manusia pertama kali. Maka itu untuk cacah jiwa itu manusia harus kembali ke dalam daerah nenek moyangnya. Jadi dalam Alkitab dikatakan, maka pulanglah Yusuf dan Maria ke negeri Daud. Nenek moyangnya itu Daud. Ya, di daerah Bethlehem, mereka pergi ke Bethlehem lagi mengandung besar. Mencari hotel sampai di Bethlehem, tapi dia tidak mendapatkan ada hotel di Bethlehem. Jadi hotel zaman dulu itu begini, bagian atas untuk manusia tinggal, bagian bawahnya ini kendaraan-kendaraannya yang tinggal. Seperti misalnya di balkon itu manusia tinggal, hotel-hotel di situ. Bagian bawah ini tempat kendaraan. Sekarang mobil. Zaman dulu kuda, ya, unta, ya. Itu keledai, itu ditaruh di bagian bawah. Jadi pada waktu Yusuf dan Maria mau cacah jiwa atas perintah raja, mereka tidak mendapatkan hotel. Lalu pegawai hotel bilang, ada sih di bawah tempat tambatan binatang-binatang. Jadi karena tidak dapat hotel di bagian atas, maka mereka diberikan bagian bawah di mana saja. Sebab mereka sudah hampir beranak. Dan pada waktu itu sudah sekalian mereka melahirkan di dalam palungan. Palung itu tempat makanan binatang itu loh.
dikasih batang-batang gandum, kalau sekarang kita di Indonesia batang-batang padi supaya enak tidur, dan di dalam palungan tempat makanan binatang itulah Yesus ditaruh, saudara sekalian. Pada zaman itu, ini peristiwa sejarah, supaya saudara bisa bukan hanya membaca Alkitab, tapi membayangkan segala perkara-perkara yang terjadi. Ya. Masa itulah Yesus sudah lahir di dunia. Mujizat-mujizat dilihat oleh orang. Kehidupan Yesus dilihat oleh orang. Lalu kemudian saudara sekalian, orang percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Itu gereja baru muncul dan tumbuh pada zaman ini, yaitu dalam kerajaan Romawi itu, saudara sekalian. Terus selama 622 tahun itu gereja tumbuh ya di bawah Kaisar Agustus. Kerajaan Romawi itu sangat makmur. Agustus itu artinya negeri yang sangat makmur, sangat keberkahan. Dan masa inilah gereja mulai tumbuh. Sebelumnya tidak ada gereja. Dunia itu perang melulu. Kegelapan menguasai manusia. Kedagingan menguasai manusia. Tapi dalam zaman Romawi inilah gereja-gereja mulai terbentuk karena Yesus turun ke dunia menjadi juru selamat manusia. Jadi orang-orang Romawi lah yang melihat pertama kali bayi Yesus, perbuatan Yesus, kasih sayang Yesus, kerelaan berkorban Yesus, sampai Yesus hidup, Yesus disalib, Yesus bangkit, itu dialami oleh orang-orang Italia, orang Roma, saudara sekalian. Ya, di bawah pemerintahan Kaisar Agustus, gereja Tuhan terbentuk. Sebelumnya tidak ada gereja Tuhan. Dalam 6 kerajaan yang terdahulu itu manusia perang dulu. Dalam kerajaan yang ke-7 Romawi ini, maka gereja mulai tumbuh karena Yesus sudah lahir menjadi juru selamat dunia. Ini kisah kunonya. Ya, dari perang terus bunuh-membunuh sampai kerajaan Romawi, berita Injil, kelahiran Yesus nyata, kehidupannya nyata, maka kita lihat berikutnya apa yang terjadi. Next. Jadi sejak abad pertama Yesus lahir, sekarang 2023, sejak abad pertama Yesus lahir, tadi kan sebelum Masehi, ini Masehi, abad pertama, apa yang dialami oleh pengikut-pengikut Yesus, mujizat-mujizat, terbentuklah kepercayaan. Gereja dibentuk. Yang mula-mula dibentuk itulah yang disebut gereja Katolik. Itu pertama kali dari pengalaman mereka bersama Yesus. Kemudian setelah gereja Katolik, berdirilah oleh gereja Katolik itu sistem kepausan. Paus itu yang pertama diangkatnya adalah Petrus. Menjadi paus yang pertama. Paus itu kepala gereja, paus itu wakil Tuhan. Nah, jadi timbul perpecahan. Mereka tidak percaya wakil Tuhan, paus itu sebagai wakil Tuhan. Akibat kepausan itulah, apalagi ketika paus boleh mengampuni dosa orang. Oh, dosa mau diampuni. Pengakuan dosa juga kepada pimpinan gereja Katolik, kepada paus. Dosanya diampuni, dan lebih gawat lagi pada zaman itu adalah
Orang yang berdosa besar boleh menebus dosanya dengan uang. Wah, terjadi perpecahan. Ya, protes dari orang-orang yang ex-Katolik juga. Namanya Martin Luther, ya, tahun 1517 di Jerman. Kuasa Tuhan itu hanya Alkitab saja, tidak boleh dicampur dengan tradisi-tradisi gereja, riwayat-riwayat gereja, kepercayaan gereja. Satu-satunya kebenaran firman Allah apa yang tertulis dalam Alkitab. Tentang paus itu tidak ada. Tentang kepala gereja terdiri dari manusia, enggak ada itu. Nah, perdebatan tentang itu menimbulkan protes, lahirlah gereja yang disebut Protestan. Gereja bentuk yang kedua Protestan. Itu dipelopori oleh Martin Luther di Jerman. Juga Ulrich Zwingli di Swiss. Bergolak pembaruan gereja. Nah, ini kelompok yang kedua itu, satu Katolik, dua adalah Protestan. Kemudian gereja Protestan menjadi dua bagian lagi, yaitu Lutheran, Reform, dan Calvinis. Kita sekarang tahu gereja Reform di Indonesia, di Bandung, di bawah pimpinan Stephen Tong. Itu mereka percaya keselamatan. Kalau kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Tapi keselamatan kita itu bisa hilang kalau kita tidak setia dan menyangkal Yesus. Jadi pelajaran reform itu selamat tapi tidak bisa kekal, tergantung sikap kita terhadap Tuhan. Kalau Calvinis sekali selamat tetap selamat. Tidak mungkin berbalik lagi. Ini percayaan Calvinis ditentang oleh reform, di mana meskipun orang percaya kalau dia tidak setia, dia akan dicabut keselamatannya. Dia memihak kepada setan, keselamatannya gugur. Itu ajaran reform yang dipercaya juga oleh Stephen Song. Dan kita juga semua percaya bahwa keselamatan itu bisa hilang kalau kita meninggalkan iman di dalam Yesus Kristus. Nah, next kita lihat. Selain gereja Katolik dan Protestan, dua ya. Ingat loh, Katolik, Protestan ini percaya Yesus, percaya Allah, percaya Yesus, berdiri gereja. Cuma yang ketiga ini berdiri lagi aliran Pentakosta dan Karismatik. Itu bukan berdasarkan percaya Yesus, percaya Allah, percaya Yesus saja. Tapi yang ketiga harus percaya hidup kudus di dalam Rohul Kudus. Jadi bedanya gereja yang ketiga ini menekankan tentang Roh Kudus. Pentekostalisme dan karismatik ini mulai pada abad ke-16. Tahun 1500 sekian, 517, timbul gereja bentuk ketiga yang disebut gereja Roh Kudus. Ada nubuat Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Di situ ya. Juga menekankan gerakan kesucian. Jadi gereja Pentakosta, gereja Betel itu bukan menekan percaya Yesus, doa percaya Yesus. Enggak. Harus hidup suci. Jangan menyimpan dosa. Apa yang belum suci disucikan.
Dosa datang pada Yesus diampuni. Perkawinan yang kurang beres harus dibereskan. Siapa di sini perkawinannya kurang beres? Datang ngomong sama Pak Maga supaya jangan kutuk Allah menimpa kita. Datang sama Pak Wahyudi. Perkawinanmu mesti diberes. Jangan kumpul kebo. Jangan ganggu bininya orang. Enak dagingnya. Harus hidup suci. Juga menekankan gerakan kesucian. Dan menekankan pengalaman bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kita bisa berhubungan dengan Allah. Sendiri kita menangis. Kita berglosolalia. Karunia lidah asing. Itu pengalaman dalam Roh Kudus. Jangan heran kalau teman sebelah kita mereka goncang-goncang, mereka berkarunia lidah, berbahasa asing yang aneh. Itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini gereja bentuk yang ketiga ini. Next. Terus. Yoel pasal 2 itu dijelaskan tentang nubuat. Coba balik satu ya. Kemudian pada hari-hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua-tua akan mendapat mimpi. Taruna-taruna akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hamba, pembantu-pembantu, bibi-bibi rumah tangga, kuli-kuli, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi pada hari akhir zaman ini akan dicurahkan lagi roh. Ini yang diteriakkan oleh pendeta sebagai Pentakosta yang ketiga, Niko Nyotoraharjo. Ya, curahan Roh Kudus yang pertama itu ada di loteng Yerusalem. Kemudian pencurahan Roh Kudus ada di Amerika, ya. Dan pencurahan yang terakhir ini ada di seluruh muka bumi. Pentakosta ketiga katanya. Itu istilah Pentakosta kedua, ketiga, itu tidak menjadi masalah. Yang jelas bahwa loteng Yerusalem itu pertama kali pencurahan Roh Kudus. Kemudian ya kalau mau dianggap yang di Amerika itu sebagai pencurahan, pemulihan yang luar biasa. Gerakan itu. Dan sekarang akan akhir zaman akan ada Pentakosta ketiga, boleh saja istilah itu. Tapi jelas bahwa Roh Kudus akan memenuhi setiap manusia pada akhir zaman yang rindu menerima Dia dan hidup dalam kekudusan. Next. Sekarang perkembangan gereja-gereja di abad ke-20, tahun 1900 seterusnya ke atas. Kita masuk abad ke-20. Sejak resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1514, tanggal 14 Desember tahun 1960, tentang kemerdekaan atas perjalanan bangsa-bangsa, maka gereja Tuhan berkembang bebas dalam negerinya masing-masing. Jadi PBB dalam resolusinya 1514 tahun 60 pernah menyiarkan jangan lagi ada penjajahan atas bangsa. Semua bangsa harus merdeka. Jangan ada penjajahan lagi. Itu membantu tidak ada lagi Belanda menjajah Indonesia, nggak ada lagi. Bahkan Belanda minta maaf karena sekian ratus tahun menjajah Indonesia dan mengambil hasil Indonesia. Dosa nenek moyang kami harap supaya diampuni oleh bangsa Indonesia. Itu diakui. Ya. Sejak itu gereja berkembang luar biasa.
bebas dalam negerinya masing-masing. Indonesia boleh mengurus sendiri, Amerika sendiri, Belanda sendiri, Australia sendiri. Jadi jangan dicampuri oleh bangsa-bangsa lain. Nah, next. Kristen, Protestan, dan Katolik masuk ke Indonesia. Hampir bersamaan, yaitu pada abad ke-16 Masehi, 1570-an. Masuklah Protestan dan Katolik ke Indonesia. Ini dibawa dua bangsa. Satu bangsa Belanda membawa Protestan, Portugis membawakan Katolik. Nah, ini dua bangsa berperang. Sehingga Portugis banyak kepepet ke sebelah timur. Diperangi oleh VOC Belanda. Maka itu Katolik subur di timur. Ya. Protestan subur di barat. Di Jawa, Protestan. Katolik tersisih di sebelah timur. Mereka itu membeli rempah-rempah secara murah. Tetapi kemudian Belanda itu ada bagusnya. Dia lihat Indonesia itu sangat responsif. Berita Injil itu diterima dengan baik di Indonesia. Karena itu orang Belanda itu mengirimkan sending Belanda. Itu kabar Injil Belanda ke segala pelosok Indonesia. Makanya di pedalaman Kalimantan, pedalaman Sumatera, ya, orang Belanda itu mengirimkan sending-sendingnya ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Sehingga kabar Injil itu maju luar biasa di Indonesia. Dan sending-sending Belanda itu membawa gereja-gereja Protestan. Ya, sebagian Katolik, ya. Lalu kemudian orang-orang muda Tionghoa itu banyak bekerja sama dengan Belanda. Kalau saudara baca sejarah, maka orang Tionghoa itu tangan kanan Belanda dalam hal mengatur perdagangan. Kalau ada direkturnya orang Belanda, maka pelaksananya orang Tionghoa. Sehingga disebut orang Tionghoa itu budak Belanda dalam zaman revolusi. Tapi kita melihat orang Belanda itulah yang mengajar iman Kristen kepada orang-orang Tionghoa, sehingga orang-orang Tionghoa itu kemudian beragama Kristen dengan baik, belajar dari Belanda. Tapi kemudian lebih daripada itu sudah kan banyak penginjil-penginjil dari Tiongkok, Taiwan maju ke Indonesia. Antara lain kita pernah dengar nama Boksu Zhao Sekwang, keliling Indonesia. Nyanyiannya yang terkenal pada waktu itu dalam bahasa Koi, juga bahasa Indonesia. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Glori itu penuh sukacita. Itu keliling Indonesia. Jadi orang Tionghoa peranakan itu menerima Injil luar biasa. Totok juga menerima. Tapi peranakan itu, Wakiao, itu lebih banyak di Indonesia. Makanya agama Kristen Protestan itu banyak sekali dianut oleh orang-orang peranakan Tionghoa. Makanya juga hari ini kita lihat di gereja Betel juga banyak itu peranakan Tionghoa. Tapi juga ada orang Jawa, tapi juga ada orang Batak dan sebagainya. Jadi kita ini sudah kan, ya, menjadi Kristen itu begitu sejarahnya.
Lalu kemudian terus next di Indonesia bagi aliran yang ketiga Pentakosta itu dan karismatik dimulai ketika penginjil dari Bethel Temple, ya, gereja Bethel di Belanda, di Amerika, mengirimkan Cornelius Groesbeck dan W. van Loon, Johannes Thyssen, Reverend Ophiller dari California, ya, itu pendiri gereja GPDI, W.H. Ophiller. Cornelius Groesbeck dan Groesbeck ini yang bertemu dengan Van Hassel. Van Hassel itu ada di BPM Cepu, perusahaan minyak Belanda pertama kali di Indonesia itu dipompa dari tanah itu, ya, BPM-nya itu, ya, itu adalah di Cepu. Di sana banyak orang Belanda dan mereka berkumpul, mereka penuh Roh Kudus, mereka kebaktian di sana, sehingga Cornelius Groesbeck tadi bertemu dengan orang-orang di Cepu namanya Van Hassel di BPM Cepu dan membaptiskan Van Hassel itu tahun 1923. Van Hassel itulah yang menjadi salah satu pemuka gereja Pentakosta dan gereja Bethel. Namanya disebut-sebut Van Hassel sebagai orang besar, ya. Ketika saya menjadi wakilnya Dr. Halsenduk, next. Nah, ini Dr. Halsenduk, pendiri gereja Bethel Indonesia. Sementara kita ada di bawah gereja Bethel Injil Sepenuh sementara, lalu kemudian tahun 70 kita mendirikan, ya, Ho Leong Seng, ya, Bapak pendiri gereja Bethel Indonesia, 6 Oktober 1970 di Sukabumi bersama beberapa orang, antara lainnya adalah Pendeta Mesa dan Pendeta Julius Ishak. Kami bersama-sama 53 tahun lalu mendirikan gereja Bethel Indonesia. Ini Bapak kita, ya, Ho Lukas Senduk. Orang Seho namanya Lukas Senduk, Leong Seng, disingkat Lukas Senduk. Next kita lihat. Oleh Roh Kudus dalam waktu yang singkat 53 tahun saja, gereja Bethel itu menjadi gereja Indonesia terbesar di Indonesia. Catatan dan statistik, hampir 4 juta manusia di Indonesia yang berbakti di dalam gereja Bethel. Kemudian di bawah pimpinan Pendeta Ruben Adi, gereja Bethel Indonesia lebih mempererat memasukkan GBI dalam tata gereja Church of God. Saking kerjasama, Church of God mengakui GBI sebagai bagian dari Church of God. Lalu kemudian kerjasama ini makin erat, sehingga GBI hari ini menjadi gereja internasional, mendunia. Di mana-mana ada GBI oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ini yang paling utama. Kalau orang cuma memberitakan Injil, ya khotbah-khotbah gitu, tapi dia sendiri tidak penuh Roh Kudus dan tidak bekerja sama dengan Roh Kudus, nggak bisa maju. Tapi ini sekarang membuktikan bahwa Roh Kudus itu sangat-sangat berkuasa membuat gereja bertumbuh secara luar biasa. Inilah kisah gereja-gereja di seluruh muka bumi dan di seluruh Indonesia. Ini waktunya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dan makan dan minum perjamuan kudus.